Halo, Gajah Mada Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kali ini saya, Widakto Sri Nugroho, selaku dosen di Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner dan juga menjabat sebagai asisten wakil dekan FKH UGM, mengucapkan selamat atas diterimanya Anda semua di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Kedokteran Hewan yang tercinta ini. Sayang sekali kita bertemu secara virtual, belum bisa secara langsung bertatap muka, sehingga saya bisa lebih mengenal Anda lebih dekat satu persatu. Jadi semoga di waktu yang akan datang kita bisa bertemu secara langsung. Baik, saya akan memulai materi saya, presentasi saya tentang profesi dokter hewan. Sekali lagi, selamat datang Gajah Mada Muda di kampus Fakultas Kedokteran Hewan tercinta. Saya ditugaskan oleh panitia PPSMB Vertebre tahun 2021 ini, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi bidang pekerjaan profesi dokter hewan. Sebagai perkenalan, mungkin ini adalah pertama kali kita bertemu di forum resmi di kampus, ya. Nama saya adalah Dr. Iwan Widakto Sri Nugroho, Magister Pertanian. Saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dari tahun 2000. Lewat pendidikan saya, FKH, Dokter Hewan S1 dan S2, itu di FKH UGM, kemudian doktor saya atau S3 saya di Sekolah Sains Veteriner Institut Pertanian Bogor, dan saya mendapat kesempatan untuk mengikuti sandwich program untuk research di Justus Liebig University Jerman. Kemudian saya juga mendapat kesempatan untuk mengikuti leadership training course, ya, training for trainer di University of Sydney, Australia. Kemudian untuk pengalaman organisasi, ya cukup banyak, ya, yang saya ikuti khususnya di organisasi profesi. Saya menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia atau ASKES-MAVETI. Ini adalah organisasi non-teritorial Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Kemudian juga menjadi Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta 2 periode dari 2011 sampai 2019. Kemudian juga menjadi anggota Komisi Ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian hingga saat ini, dan menjadi trainer Indonesian Veterinary Leadership juga, dan saat ini saya membantu Ketua Umum PBPDHI, ya, pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia periode 2018 sampai 2022 sebagai Sekretaris Jenderal. Ya, ini sedikit perkenalan saya kepada Anda. Semoga menjadi inspirasi juga, karena profesi kita masih membutuhkan perjuangan yang harus terus-menerus dari generasi ke generasi agar menjadi lebih baik lagi. Baik, teman-teman semuanya, mungkin ini sesuatu yang menjadi pertanyaan juga, ya, bagi kita atau sebelum kita mengenal dokter hewan atau juga orang tua kita. Ya, mungkin dari Anda masih ada orang tua yang bertanya, ngapain kamu masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan? Apa sih dokter hewan itu? Nah, ini si Ipin pun bertanya demikian, gitu ya. Nah, kalau dari definisi, saya mengambil
definisi dari Cambridge Dictionary, ya. Dokter hewan itu adalah a person trained in the medical treatment of animals. Jadi seseorang yang dilatih, ya tentu saja di situ juga dididik di bidang treatment atau memberikan pengobatan, memberikan terapi pada hewan. Ini kalau kita mengikuti definisi dari Cambridge Dictionary. Nah, di Indonesia bagaimana? Indonesia ada definisi yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2018. Ini adalah undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan, ya, khususnya sebenarnya adalah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Jadi sebelum Undang-Undang 41 sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian Nomor 41 ini ada beberapa perubahan di dalam pasal di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 itu. Ya, apa yang menjadi definisi dokter hewan di sana? Disebutkan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Nah, di situ saya ingin menggarisbawahi ada kata profesi di situ. Nah, ini yang kita perlu mendalami atau memahami lebih dari pekerjaan yang lain. Ya. Apa yang dimaksud dengan profesi atau dalam kata sifatnya adalah profesional, maka yang kita pahami adalah suatu pekerjaan, ya, atau profesional adalah apabila tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjalankan pekerjaannya memenuhi standar dan kaidah-kaidah keilmuan yang mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan dengan sertifikasi dan lisensi. Nah, berarti apa? Ada standar dan kaidah-kaidah keilmuan yang harus ditempuh di sana. Standar-standarnya ada yang level nasional dan internasional. Tentu saja nasional itu mengacu pada level internasional. Selain itu juga memiliki kekuatan hukum. Ya, ada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang mendasari profesi ini, termasuk dokter hewan. Selain itu ada sertifikat, ada sertifikasi, ada pengakuan. Dari mana? Dari lembaga pendidikan sekaligus organisasi profesi di sana. Nah, kemudian di dalam melaksanakan pekerjaannya, dia harus mendapatkan satu lisensi, surat izin. Ya, tentu saja surat izin ini mengikuti aturan yang berlaku, ya, aturan yang berlaku, baik dari sisi administrasi pemerintahan maupun dari sisi etika profesi. Ya, oke, mungkin di waktu yang akan datang ini akan menjadi lebih detail kita pelajari. Nah, apa itu ciri-ciri pekerjaan profesi yang membedakan pekerjaan lain? Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah mengikuti pendidikan sesuai standar. Nah, kita di Indonesia punya standar nasional, ya, yang menjadi kesepakatan antara organisasi profesi, dalam hal ini adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dengan Lembaga Pendidikan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia atau AFKHI, atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ini kita sudah punya standarnya. Kemudian pekerjaannya berlandaskan etika profesi. Jadi ada etika yang mengatur seorang dokter hewan melakukan pekerjaannya.
mana yang boleh, mana yang tidak dari sisi etika profesi itu ada peraturannya, ada aturannya yang kita sebut sebagai kode etik. Kemudian mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan. Nah, ini hal yang perlu kita tanamkan, hal yang perlu kita ingat bahwa seorang dokter apapun, maka panggilan kemanusiaan itulah yang pertama, yang utama dibandingkan dari sisi keuntungan. Nah, ini nanti juga harus benar-benar kita pahami. Pekerjaannya legal melalui perizinan. Jadi tidak boleh seorang dokter hewan itu praktek tanpa ada izin, baik dari sisi pemerintah ya, perizinan dari pemerintah maupun dari izin organisasi profesi. Ya, ini harus ada. Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. Jadi setiap waktu ada proses pembelajaran dan organisasi, baik itu yang organisasi non-teritorial ataupun juga lembaga pendidikan itu sendiri mengadakan professional continuing professional development (CPD). Ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan, baik itu web seminar, kalau sekarang banyak webinar, dan juga pelatihan yang mengutamakan atau meningkatkan skill, keterampilan, entah itu dari pemeriksaan atau pengujian di laboratorium, dan juga pemeriksaan pada hewan besar atau bahkan operasi dan lain sebagainya. Ya, termasuk di situ pelatihan-pelatihan terkait dengan keamanan pangan, misalkan, itu juga termasuk dalam proses belajar sepanjang hayat bagi anggota-anggotanya. Kemudian anggota-anggotanya bergabung dalam sebuah organisasi profesi. Ini yang sudah kami sebutkan tadi. Di Indonesia kita hanya memiliki satu organisasi profesi dokter hewan, yaitu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Nah, ini adalah ciri-ciri pekerjaan profesi kita. Nah, sekarang bagaimana pendidikan dokter hewan itu memiliki rujukan atau memiliki arah ya. Nah, kita di bidang kedokteran hewan itu memiliki organisasi kesehatan hewan dunia ya yang lebih tua ya umurnya daripada WHO, yang kita menamakan adalah OIE ya, Organization des Epizootica, International des Epizootica. Jadi ini adalah organisasi dokter hewan atau organisasi kesehatan hewan dunia. Nah, organisasi ini membuat acuan, membuat satu standar-standar, membuat satu patokan atau menjadi guidance dari seluruh anggotanya berkaitan dengan profesi dokter hewan, termasuk di situ adalah kompetensi. Nah, OIE tahun 2012 itu sudah mengeluarkan satu kompetensi yang disebut sebagai Dewan Veterinarian ya. Jadi apa yang harus dikuasai seorang dokter hewan pada saat hari pertama dia menjadi dokter hewan atau dilantik menjadi dokter hewan. Ada 11 kompetensi di sini. Yang pertama adalah epidemiologi. Ya, epidemiologi berarti itu adalah ilmu kedokteran populasi, ya, dokter yang memperhatikan kesehatan populasi hewan. Kemudian transboundary animal diseases, berarti ini adalah perlintasan, jadi lalu lintas hewan, penyakit-penyakit yang dapat menular dari satu wilayah ke wilayah lain, ya. Kemudian zoonosis, termasuk di situ adalah foodborne disease, ya. Zoonosis adalah penyakit yang terjadi pada manusia yang berasal dari hewan atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia
atau sebaliknya. Jadi tidak hanya dari hewan. Jadi resiprok, ya, berimbal balik. Kemudian emerging and re-emerging diseases, jadi penyakit baru atau yang muncul kembali, ya, di suatu wilayah. Mungkin suatu wilayah itu belum pernah ada penyakit, kemudian ada penyakit itu muncul, atau sudah pernah dibebaskan, kemudian kembali mewabah. Ya, ini adalah emerging dan re-emerging diseases. Kemudian disease prevention and control programs. Jadi pengendalian penyakit dan pencegahan penyakit, program-program pengendalian pencegahan penyakit. Ini adalah kompetensi kelima yang harus dikuasai oleh dokter hewan di dunia. Kemudian keenam adalah food hygiene. Jadi kalau yang selama ini memahami dokter hewan itu hanya praktek mengobati hewan hidup, nah dalam hal ini Anda menjadi tahu bahwa dokter hewan juga mengurus atau bertanggung jawab pada keamanan kesehatan makanan asal hewan, ya, food hygiene di situ. Susu, telur, daging, madu, dan sekarang mungkin sarang burung walet itu menjadi ranah yang harus dipelajari oleh dokter hewan. Kemudian veterinary products, ya seperti vaksin, ya alat diagnostik, ya kemudian mungkin ada terapi, sekarang ini ada terapi yang biologik, ya stem cell, semacam produk semacam ini menjadi ranahnya dokter hewan juga. Ya, kemudian animal welfare. Nah, ini mungkin Anda baru mendengar, ya, kesejahteraan hewan gitu, aneh gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang tanggung jawab kita. Kita harus memperhatikan bagaimana hewan-hewan ini diperlakukan secara manusiawi, gampangnya gitu, sesuai dengan kehidupan mereka. Nanti Anda akan mempelajari lebih jauh. Kemudian yang ke-9 adalah veterinary legislation and ethics. Sekali lagi, meskipun kita ini adalah dokter, mau tidak mau Anda harus belajar tentang hukum, legislation, aturan-aturan, termasuk di situ etika. Etika itu harus juga kita pelajari. Kemudian general certification procedures, jadi hal-hal yang sertifikasi secara umum. Apa maksudnya? Ya, produk-produk asal hewan atau hal-hal yang sifatnya harus memiliki standar itu biasanya akan disertifikasi. Nah, kita harus memahami bagaimana prosedur-prosedur melakukan sertifikasi. Sederhananya, kita mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Ya, itu yang bertanggung jawab adalah dokter hewan. Bagaimana kita memastikan hewan yang akan dilalu lintaskan, misalkan dibawa ke satu tempat ke tempat yang lain itu dalam kondisi sehat. Ini prosedurnya ada. Dan kompetensi ke-11 adalah communication skills. Ini yang juga harus kita pelajari lebih dalam. Kenapa? Karena kalau kita hanya bicara pada hewan, nah, mungkin orang akan bingung. Ya, tetapi dalam hal ini kita juga harus belajar berbicara pada klien. Ya, bagaimana menghadapi klien, ya, bagaimana menghadapi peternak, bagaimana menghadapi masyarakat secara umum, supaya hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kepada klien, kepada mitra, kepada peternak, itu bisa dipahami secara benar oleh mereka. Ya, ini salah satu hal yang perlu kita cermati juga, ya, kita pelajari. Ini harus lebih baik. Nah, selain 11 spesifik kompetensi yang umum atau ini sifatnya general, hampir semuanya harus dikuasai, ada kompetensi yang lebih advance lagi, lebih khusus lagi. Ya. Yang pertama adalah Organization of Veterinary Services. Artinya apa? Ini adalah penguasaan terhadap organisasi atau kelembagaan yang melayani kesehatan hewan.
Nah, kalau di Indonesia ya kita pahami sebagai dinas yang membidangi kesehatan hewan, ya baik itu di tingkat nasional sampai di tingkat daerah, termasuk di situ adalah pusat kesehatan hewan atau puskeswan, itu masuk di dalam Organization of Veterinary Services. Dan sekarang kita memiliki yang disebut sebagai otoritas veteriner, yaitu satu posisi ya, satu atau orang yang bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan hewan di suatu wilayah. Jadi yang dia menentukan kondisi di suatu wilayah itu harus ditangani seperti apa, itu yang disebut sebagai otoritas veteriner. Kemudian inspection and certification procedures, tadi sudah ditekankan di awal, ini dipahamkan lagi, ya, ditekankan lagi, menjadi lebih dalam lagi. Kemudian management of contagious disease, bagaimana kita mengelola kalau ada penyakit menular, ya, bagaimana kita bertanggung jawab supaya penyakit menular itu bisa kita redam, bisa kita reduksi, bisa kita hilangkan dari suatu wilayah, dari suatu populasi. Kemudian food hygiene ini menjadi lebih dalam, kita belajar sistem manajemen keamanan pangan, ya, asal hewan, dan seterusnya. Kemudian application of risk analysis, bagaimana kita belajar analisis risiko, ya, dan menerapkan di situ, ya, risk analysis. Nanti ini biasanya di level S2 kita pelajari lebih dalam. Kemudian research, ya, kita juga akan lebih dalam mengikuti penelitian, dan penelitian di bidang kedokteran hewan ini sangat erat kaitannya juga dengan kesehatan manusia. Sekarang kita lihat COVID-19 itu banyak sekali di backup oleh laboratorium-laboratorium atau peneliti-peneliti di bidang kesehatan hewan, ya, balai besar veteriner, balai veteriner, ya, itu turut serta membantu melakukan riset ataupun pemeriksaan pada kasus-kasus COVID-19 ini. Ini contohnya. Kemudian International Trade Framework, kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia perdagangan, khususnya berkaitan dengan hewan dan produk-produknya. Ya, mau tidak mau kita harus belajar bagaimana kita memastikan produk dari luar yang masuk ke Indonesia itu aman bagi masyarakat dan juga hewan maupun tanaman di Indonesia, flora fauna Indonesia. Demikian pula sebaliknya, produk yang kita ekspor, produk yang kita kirim ke luar negeri itu dalam kondisi yang baik, ya, aman untuk dikonsumsi. Kemudian administration and management, ini kelihatannya sederhana, tetapi kunci juga paling sederhana apa? Bagaimana kita mengelola klinik kalau kita prakteknya, ya, bagaimana mengatur klinik itu dari sisi administrasinya, membuat rekam medisnya, menyusun anggaran, ya, budgetingnya dan seterusnya. Ini dari skala klinik, ya. Demikian lagi kalau nanti menjadi level yang besar, rumah sakit, misalnya rumah sakit hewan, atau bahkan kita belajar manajemen di level organisasi pemerintahan, baik di dinas maupun sampai di tingkat negara, di kementerian di sana. Ini mau tidak mau dokter hewan juga harus belajar. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang oleh OAI direkomendasikan untuk dicapai di semua negara dalam proses pendidikan dokter hewannya. Ini sebagai ilustrasi saja bagaimana kita di bidang kesehatan hewan itu tidak bisa lepas dari kesehatan manusia. Konsep One Health itu menjadi satu hal yang saat ini sangat melekat di kita, ya. Kita sangat menyadari, ya, dari kasus zoonosis, ya, COVID-19, SARS sebelumnya, ya, kemudian mungkin Ebola, itu kita belajar bagaimana peran dokter hewan bisa menyelamatkan atau mencegah terjadinya penularan atau penyakit pandemik seperti sekarang ini. Kenapa? Karena awal mula dari beberapa kasus-kasus
pandemi itu ternyata dikaitkan atau berkaitan dengan hewan, khususnya satwa liar. Dan kita dokter hewan tidak hanya ngurusi hewan produktif, sapi, ayam, kambing, babi, ya, domba, tetapi juga mengurus satwa liar. Satwa liar apa? Ya, monyet, harimau, kemudian kelelawar, badak, gajah, dan lain sebagainya. Juga termasuk di situ adalah satwa air atau akuatik. Saat ini kita harus benar-benar menyiapkan diri untuk semua spesies. Nah, inilah yang seringkali dikatakan bahwa menjadi dokter hewan itu lebih berat daripada dokter manusia, apalagi dokter gigi gitu ya. Kalau dokter gigi belajar 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun hanya ngurusi mulut. Ya, kalau manusia, dokter manusia 6 tahun dia hanya belajar ngurusi manusia saja, satu spesies. Tapi dokter hewan dalam 6 tahun dia belajar semua hewan dari air sampai udara, dari yang kecil sampai yang besar. Tentu saja kita punya porsi sendiri-sendiri di situ ya. Ini hanya joke saja. Tapi kenyataannya memang demikian. Kita dituntut belajar lebih dalam karena kita punya spesies yang beragam. Nah, ini menggambarkan bahwa peran kita pada proses kejadian penyakit yang menular dari hewan ke manusia yang berpotensi menjadi pandemi itu benar-benar harus kita pahami, ya, harus kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita yang lain di kesehatan manusia supaya semua makhluk baik hewan maupun manusia dan juga lingkungan itu tetap aman, yang kita sebut sebagai One Health, satu kesehatan. Nah, secara teknis ya, peran dari dokter hewan di dunia ini ada beberapa hal ya yang bisa kita rinci di situ. Ya, yang pertama adalah perannya Veterinary Services and Food Safety System. Jadi pada makanan, sekali lagi justru peran dokter hewan di situ menjadi penting. Ya. Kemudian control of biological hazard of animal health and public health importance through ante and postmortem meat inspection. Sekali lagi, ini urusannya dengan makanan. Ya, tetapi ini lebih luas. Jadi bagaimana kita mengontrol biological hazard of animal health? Artinya apa? Kita harus memastikan hewan-hewan yang dipelihara itu dalam kondisi sehat. Ya, inilah yang sering menjadi ranah yang saat ini menarik, mungkin termasuk Anda, yaitu praktek mandiri, ya, praktek pet animal, kemudian mungkin exotic animal dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain kita juga bertanggung jawab terhadap produk-produk makanan asal hewan yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Ya, antemortem and postmortem ini biasanya dilakukan pada RPH, di dalam RPH pada saat proses penyembelihan ya, sebelum dan setelah penyembelihan hewan. Oke. General principle on identification and traceability of live animals. Jadi ini kaitannya juga dengan bagaimana hewan-hewan ini bisa hidup dan dikembangkan. Nah, ini peran dari ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu dasar ya, anatomi, embriologi untuk bisa mengembangkan hewan-hewan khususnya ini yang punah untuk bisa bertahan ya, atau bisa hampir punah ya, itu bisa bertahan dan bisa dikembangkan lagi. Nah, pemuliabiaan di sini penting. Ilmu reproduksi di situ penting. Bagaimana kita menyiapkan diri supaya semua hewan-hewan yang ada itu bisa kita pertahankan. Keberadaannya bahkan bisa dikembangkan. Design and implementation of identification system to achieve animal traceability. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan di atas tadi.
ya, bagaimana kita menyiapkan satu sistem untuk meningkatkan populasi hewan. Kita masih banyak mengimpor sapi potong maupun dagingnya, termasuk sapi perah. Sapi perah bahkan kita sangat minim. Sampai tahun ini kita nggak ada 1 juta ekor sapi perah di Indonesia. Ya, paling maksimal populasi kita itu hanya sekitar 800-an ribu sapi perah. Anda bisa bayangkan produksi susunya berapa, sehingga kita kebanjiran produk susu dari luar negeri. Lebih kurang 75-80% produk susu di Indonesia ini berasal dari luar negeri. Ya, ini satu hal yang menjadi tantangan kita. Nah, ini adalah 4 peran yang utama yang kita bisa breakdown lagi, yang lebih kecil, ya, lebih detail, itu menjadi sekitar 33 pekerjaan. Nah, tapi sebelum itu kami persilahkan Anda, teman-teman Gajah Mada Muda ini, untuk mencoba memberikan identifikasi, ya, mengidentifikasi ini. Ya, ada 6 gambar, 7 gambar ya, A, B, C, D, E, F, G, ya, ada 7 gambar. Nah, gambar A ini bidang pekerjaan dokter hewan apa, ya. Kemudian B ini juga dia lebih fokus pada bidang pekerjaan sebagai dokter hewan di bidang apa, ya, sampai yang G, ya, C, D, E, F, G itu dokter hewan yang fokus pekerjaannya di bidang apa. Silahkan ditulis, dijawab di link ini, silahkan dibuka linknya, ya, kemudian silahkan diisi. Nah, diisi itu di dalam jawaban di sana cukup tuliskan A itu dokter hewan bidang apa, B dokter hewan bidang apa, dan seterusnya. Ya, ya, silahkan dicatat ini di linknya ini, kemudian coba dijawab di sana. Nah, tinggal nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Oke, ya, oke, cukup. Oke, saya lanjutkan. Nah, di 110 negara yang menjadi anggota OIE, ini tahun 2012 ya datanya, mungkin sekarang juga sudah bertambah, ada pengelompokan bidang kerja yang ditekuni oleh profesi veteriner atau dokter hewan. Yang pertama adalah food technology, food inspection, food hygiene, customer protection, laboratories. Nah, ini masih pada ruang lingkup tadi, pangan asal hewan, ya, pangan asal hewan. Nah, di situ kita belajar bagaimana mengembangkan produk-produk pangan asal hewan. Susu itu tidak hanya menjadi susu cair, tetapi diolah menjadi keju. Keju juga beragam, ya. Susu juga tidak hanya susu sterilisasi, tapi juga dikembangkan jadi yogurt, kemudian juga kefir dan lain sebagainya. Ya. Kemudian food inspection, kita juga banyak dokter hewan yang bertugas untuk menjadi pengawas, ya, pada RPA, pada RPH, pada proses pembuatan produk pangan asal hewan dan seterusnya. Food hygiene kita juga sama, lebih menekankan pada higiene, pada produk-produk makanan, bagaimana kita menyiapkan hewan itu supaya aman, ya. Nah, sekarang juga isu residu, ya, yang berkaitan dengan munculnya bakteri-bakteri resisten terhadap antibiotik, ini terkait dengan food hygiene juga. Customer protection tentu saja, sistem keamanan pangannya kita perhatikan. Laboratory tentu kita tahu semuanya. Kemudian legislation, ya, sekali lagi peraturan kita harus belajar juga di sana. Artificial breeding, nah ini kalau kita pernah mendengar inseminasi buatan, ya, IB, nah ini adalah bidang yang menjadi bagian yang melekat dari profesi dokter hewan. Jadi Anda bisa melakukan artificial insemination itu, ya. Ya, tentu saja keterampilannya harus dilatih. Kemudian di kebun binatang, di zoos,
Kemudian laboratory animal ini banyak juga ya, teman-teman kita di BBVET, BVET maupun BBalitVET melakukan riset di lab hewan, kemudian animal welfare ya, yang berkecimpung di kesejahteraan hewan, demikian juga penyakit zoonosis ya, penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, ini juga cukup banyak. Kalau Anda menguasai bidang ini juga biasanya malah bisa jalan-jalan ke luar negeri menjadi staf atau menjadi karyawan di lembaga-lembaga internasional yang mengurusi kesehatan hewan seperti ini. Kemudian veterinary medicine ya umum ya, kita memberikan pengobatan di klinik, melakukan pelayanan klinik ya, clinical healthcare, disease control berarti kita menjadi lebih banyak belajar epidemiologi juga gitu ya. Exotic disease ya, penyakit eksotik juga. Kemudian karantin ya, epidemiologi karantina. Ini karantina adalah garda depan dari kesehatan hewan di perbatasan antar negara ya, termasuk juga antar wilayah. Jadi kalau ada pemasukan hewan ataupun produk asal hewan dari wilayah luar ya, dari luar negeri ke dalam negeri, tentu karantina menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Demikian juga lalu lintas antar pulau ya, dari Jawa ke Kalimantan atau dari Sumatera ke Jawa dan seterusnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab teman-teman yang bertugas di karantina. Livestock and animal products ini paling banyak menyerap tenaga kerja khususnya di poultry ya, peternakan poultry, poultry farm, kemudian juga livestock farm, ini juga kita banyak dokter hewan terlibat di sana. Aquaculture, nah ini satu hal yang di Indonesia mulai berkembang, khususnya dokter hewannya maksudnya ya, yang masuk ke bidang ini ya. Ini lebih kurang 20 tahun terakhir dokter hewan cukup banyak yang menggeluti bidang aquaculture ini, khususnya di karantina ikan, kemudian juga di dinas-dinas yang berkaitan dengan ikan, khususnya bertanggung jawab pada diagnosis dan pengobatan. Kemudian wildlife, ini yang menarik saat ini ya, banyak generasi dokter hewan muda sekarang ini yang menjadi volunteer atau menjadi peneliti di NGO yang berkaitan dengan pelestarian satwa liar, cukup banyak. Alumni FKH UGM juga cukup banyak yang berkecimpung di satwa liar ini. Kemudian environmental protection ya, bagaimana kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, melindungi lingkungan kita supaya aman dari cemaran-cemaran maupun bahan-bahan yang berbahaya bagi orang atau makhluk yang ada di lingkungan itu. Nutrition tentu saja ini terkait dengan pakan untuk hewan. Ini juga wilayah yang harus kita pelajari, bagaimana kita memberikan makanan ya supaya hewan-hewan yang kita kelola, misalkan ini klinik ya, klinik, bagaimana kita menyiapkan menu untuk hewan yang sedang sakit gastrointestinal, saluran pencernaannya. Bentuknya bagaimana, cara memberikannya seperti apa, atau hewan-hewan yang memiliki gangguan sistem urinasi ginjalnya misalkan, bagaimana mengatur protein pakan. Nah, ini adalah satu ilmu yang juga ditekuni oleh dokter hewan. Kemudian parasitologi, ini ilmu parasit ya, ini juga harus kita kuasai juga, karena banyak juga penyakit-penyakit yang menular ke manusia atau zoonosis yang berasal dari parasit, baik itu cacing maupun protozoa ya. Dan juga tentu saja ada ektoparasit ya, ektoparasit. Nah, sekarang baru ramai ivermectin, itu kan sebenarnya sudah lama dikenal di dunia kedokteran hewan sebagai obat kutu ya, obat ektoparasit, sudah lama itu dipakai. Tapi sekarang baru heboh digunakan oleh manusia dalam rangka terapi pada pasien COVID-19. Ya, moga-moga tetap
bermanfaat juga kan gitu. Kemudian teaching ya seperti kami di kampus itu tugas mengajar. Research and development, pengembangan apa yang sudah diperoleh ya, apa yang sudah dicapai dari riset-riset sebelumnya, capaian-capaian inovasi sebelumnya ini dikembangkan. Kemudian marketing ya, livestock marketing ini juga cukup banyak dokter hewan terlibat di sana, ya, khususnya yang berkaitan dengan poultry, ya, poultry industry ini cukup banyak. Publication, nah publication ini kita juga perlu menggelurakan ya, perlu untuk mendorong agar ada dokter hewan yang mulai banyak menulis, ya, membuat buku dan seterusnya. Ekonomi, nah economics ini juga saat ini menjadi hal yang harus kita dalami. Kita mengenal, nanti Anda akan mendapat materi kuliah di epidemiologi dan ekonomi veteriner. Nah, ekonomi veteriner ini menjadi salah satu hal penting saat ini karena kalau kita hanya berbicara masalah penyakitnya, ya pihak pemerintah atau dari sisi dewan, ya sisi legislatif itu tidak memahami, tapi bagaimana itu kita konversi penyakit itu menjadi nilai uang, berapa yang bisa kita selamatkan. Nah, itu baru mungkin akan menjadi penting kalau orang melihat dari nilai ekonominya. Import animal production, ini sama terkait dengan perdagangan, ya. Bagaimana kita benar-benar memastikan hewan itu aman untuk dimasukkan di suatu wilayah. Kemudian livestock industry organization ini juga organisasinya yang terlibat dalam proses industri peternakan. Administration ini banyak ya, dinas-dinas itu tidak pernah lepas dengan peran dari dokter hewan. Ya, international cooperation dan professional organization. Nah, ini organisasi-organisasi profesional itu kita berharap Anda terlibat di sana. Mulai dari PDHI, organisasi non-teritorial. Organisasi non-teritorial itu organisasi yang spesifik membidangi atau fokus pada bidang tertentu. Misalkan hewan kecil, ya, ada asosiasinya, asosiasi dokter hewan, praktisi hewan kecil, ya. Kemudian juga ada yang hewan besar, ya, sapi perah, ada yang reproduksi, ada yang bedah, ada yang satwa liar, jadi cukup banyak. Nah, ini adalah organisasi-organisasi profesional yang meningkatkan knowledge maupun skill dari anggotanya. Nah, ini adalah 33 bidang pekerjaan yang selama ini dikenal oleh dunia yang menjadi ranah pekerjaan yang bisa dimasuki oleh dokter hewan. Jadi Anda tidak perlu bingung, ya, tidak perlu resah kalau menjadi dokter hewan setelah lulus mau ngapain. Bidang pekerjaannya sangat banyak. Bidang pekerjaannya sangat banyak dan ini menuntut profesionalitas dari kita. Oke. Nah, tantangan dan peluang dunia kedokteran hewan Indonesia ini saya gambarkan dari sisi profesionalitas, professionality, ya, dari kompetensinya kita harus menguat, kemampuan manajerial, dan juga kemudian kita perlu belajar atau selalu mengikuti perkembangan situasi, wawasan umumnya itu harus kita tingkatkan, demikian juga jiwa kewirausahaan. Ya, ini dari sisi profesionalitas. Di sisi yang lain, kemampuan umum atau tanggap situasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, kita tetap memiliki visi profesi tadi sebagai organisasi dokter hewan atau sebagai dokter hewan itu punya misi sosial juga, ya, yang utama justru baru sisi keuntungan, dan kemudian kita harus terikat menjadi organisasi yang memperjuangkan supaya profesi ini juga semakin berperan di dalam masyarakat. Yang kelompok 3 adalah dari jurisprudensi atau dari legislation. Ya, kita harus bisa memahami aturan-aturan undang-undang, aturan profesi, bagaimana kita mengikuti kode etik,
profesi kita, etika masyarakat yang berlaku di suatu wilayah, termasuk di situ adalah hukum-hukum nasional maupun internasional yang terkait. Ya, mungkin kita karena kita di bidang kedokteran hewan, itu kita kurang begitu memahami tentang hukum pidana misalkan. Tapi ternyata di situ ada singgungannya, manakala ada pihak-pihak yang bersengketa dengan kita misalkan ya. Misalkan ada yang komplain ya, kita dituntut dari sisi pelayanan kita. Jadi tidak hanya pidana tapi juga perdata ya. Kita dituntut ganti rugi dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita pahami juga ya, mau tidak mau kita harus belajar hukum yang berkaitan dengan profesi kita. Ya, ini saya kira hal-hal yang menjadi topik yang ingin saya sampaikan sebagai amanah yang ditugaskan dari panitia PPSMB Vertebre 2021 ya. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan, semakin menyemangati Anda untuk belajar lebih dalam di fakultas kita yang tercinta ini, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Sedikit pantun untuk Anda, burung camar, burung garuda, terbang ke angkasa di kota raya. Selamat belajar Gadjah Mada Muda, sambutlah masa depanan jaya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.